memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami yang akan memaparkan materi 3 tentang Perpres 86 tahun 2018. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya semua yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan materi 3 nantinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Wiranata selaku moderator membawa materi 3 kali ini. Mungkin langsung saja kepada penyanyi kita Mas Andi Alifari Padupa, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Memperkenalkan kembali, nama saya Andi Padupa yang pada hari ini berkesempatan untuk membahas 5 poin dari materi 3, yaitu Perpres nomor 86 tahun 2018. Mungkin langsung saja ke poin-poinnya. Yang pertama, definisi dan 7 misi utama reforma agraria untuk menciptakan sebuah kemakmuran. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah sering dibahas, mungkin kita mengetahui definisi reforma agraria adalah sebuah penataan kembali struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses yang muaranya ada pada kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat ini juga didukung oleh 7 misi utama dari reforma agraria tersebut. Poin kedua ada subjek dan objek reforma agraria. Dalam Perpres ini menetapkan bahwa tanah objek reforma agraria dapat berasal dari sebuah tanah negara, tanah terlantar, ex HGU, hingga tanah hasil dari penyelesaian sengketa. Sementara itu untuk subjeknya mencakup petani, nelayan, buruh tani, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lain yang memenuhi kriteria. Ketiga, ada penataan aset dan penataan akses. Seperti yang sudah tercantum pada definisi dari reforma agraria itu sendiri, penataan aset dan penataan akses ini adalah sebuah cara atau sebuah metode yang digunakan dalam usaha penataan struktur ulang dari penggunaan tanah dan lain-lain. Tidak hanya distribusi tanah dan legalisasi aset, reforma agraria juga memberikan penataan akses seperti pendampingan usaha, peningkatan keterampilan dan fasilitasi akses pemodalan. Yang keempat, gugus tugas reforma agraria atau GTRA. Untuk GTRA ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Peran dari GTRA sendiri adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan reforma agraria. Sinergitas lintas sektor ini adalah yang menjadi kunci utama keberhasilan reforma agraria itu sendiri. Dan poin terakhir ada di peran serta masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria, tim reforma agraria nasional GTRA pusat sampai tingkat kabupaten melibatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu saya mengambil kemudian. Baik, ya tadi sudah kita dengarkan bersama dari materi 3 yang dibahas oleh penyanyi. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh pembahas 1 oleh Mas Fakrul Rizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dandi sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya terima kasih Pak Anistiono dan Pak Fauzi. Telah kita dengarkan dari materi poin-poin yang sudah disampaikan oleh rekan kita, Saudara Andi, tentang Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Untuk kita ketahui bersama, sebenarnya
peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 ini sudah tidak berlaku lagi, dicabut dan diganti dengan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dari sumber yang saya baca di internet dari KPA, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria, terdapat satu hal yang menarik, yang mana di peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 yang terbaru tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, tidak tercantum yang sebelumnya ada di peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, yaitu tentang pasal 2, yaitu tujuan reforma agraria. Seperti kita ketahui tadi, ada 7 tujuan reforma agraria. Dari yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan selanjutnya sampai poin ke-7 itu tidak tercantum lagi di peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023. Hal tersebut dari sumber yang saya baca dapat kita analisa bahwa peraturan Presiden terbaru nomor 62 tahun 2023 tersebut tidak berorientasi kepada tujuan filosofis reforma agraria, akan tetapi berorientasi kepada kuantitatif atau jumlah bidang, atau berorientasi pada jumlah bidang atau berorientasi kuantitatif. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah sekarang ini berparadigma sangat pro kepada investasi, sehingga tujuan filosofis yang sebelumnya ada di peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tidak dimasukkan kembali di peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023. Yang ada hanya strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria, yang itu mungkin tidak mencantumkan 7 filosofi tujuan dari reforma agraria yang sebelumnya tercantum. Oleh karena itu mungkin dari peraturan Presiden yang terbaru tersebut kurang mengakomodir tujuan filosofis dari reforma agraria. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rijal yang sudah membahas dari penyaji tadi, katanya tentang Perpres 86 itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah digantikan oleh Perpres nomor 62 ya. Ya, mungkin itu tadi. Selanjutnya mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari penyaji. Ya, silakan Mas Andi. Menanggapi bahasan dari pembahasan itu Mas Rizal, mungkin saya ingin sedikit menambahkan terkait hal tersebut. Pada tahun 2023, pemerintah memang menargetkan pelaksanaan reforma agraria sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 seluas 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi aset masing-masing 4,9 hektar. Hal ini guna mendorong pencapaian target tersebut, pemerintah melakukan perbaikan kebijakan, antara lain yang menerbitkan Perpres nomor 62 tahun 2023 dan mengganti Perpres 86 tahun 2018. Perpres ini membenahi berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Perpres nomor 86 tentang reforma agraria, yaitu mengatur strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria meliputi legalisasi aset dan distribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat. Ya baik, jadi tadi tanggapan dari penyaji kita Mas Andi ya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin selanjutnya pembahas dua Mbak Innova Intan Kusmadinata, dipersilakan. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disajikan
pada poin kelima, yaitu peran serta masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria sangat penting untuk dipahami karena melibatkan langsung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria bukan hanya sekedar redistribusi tanah, tapi juga upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya menjadi aktor utama dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, pelaksanaan reforma agraria sering menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, terus pemahaman yang rendah mengenai hak mereka, serta kesenjangan dalam pendampingan teknis dan sumber daya. Kemudian, dalam konteks ini, kebijakan yang lebih partisipatif sangat dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil, serta memastikan bahwa reforma agraria benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka. Pendampingan yang intensif serta akses terhadap pendidikan dan teknologi pertanian juga menjadi kunci agar mereka mampu mengelola lahan yang diberikan dengan produktif. Tanpa adanya langkah-langkah ini, reforma agraria berpotensi tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ino Payutan selaku pembahas 2 yang membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria di masyarakat. Mungkin dari Mas Andi ada tanggapan atau sarannya? Silakan. Meluruskan Mas, bukan itu, tapi Bapak membahas tentang peran serta masyarakat yang mana ada pada di poin kelima. Memang peran serta masyarakat ini sudah dibahas dalam Perpres 86 tahun 2018 pada pasal 30 yang bunyinya persis sama dengan poin kelima saya. Saya belum membaca banyak tentang Perpres yang baru dan saya tidak tahu apa ada perkembangan atau perubahan terkait peran serta masyarakat dalam reforma agraria. Namun jika kita berbicara peran serta masyarakat dalam konteks Perpres nomor 86 tahun 2018, sejauh saya membaca, saya belum menemukan aturan jelas atau detail lagi mengenai peran serta masyarakat ini. Tidak diatur lebih rinci oleh pemerintah. Mungkin hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak menemukan ruang untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah kebijakannya tadi. Jika menyinggung juga diskusi minggu lalu, Mas Ujang sempat menjelaskan bahwa reforma agraria ini adalah sebuah program yang berkonsep dengan people center, yang dimana berarti masyarakatlah yang menjadi pemeran utama. Yang berarti juga masyarakat seharusnya lebih mendapatkan banyak ruang untuk berperan aktif dalam reforma agraria ini. Guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, pemerintah seharusnya lebih banyak menyuarakan reforma agraria dan edukasi masyarakat semua hal tentang reforma agraria agar kedepannya pemerintah sebagai fasilitator atau regulator mengawal dan membantu masyarakat itu sendiri dalam membangun kemakmurannya. Sedikit tambahan, reforma agraria dengan 7 misinya adalah sebuah hal yang sangat berkaitan dengan keberlanjutan. Mari kita lakukan sedikit perbandingan antara reforma agraria dengan program unggulan pemerintah saat ini, yang mana yang lain kita temukan adalah makan 7 gratis.
Secara garis besar, makanya revisi gratis ini adalah upaya Bapak Presiden berinvestasi kepada generasi yang akan datang dengan harapan akan terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak dari Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Indonesia bisa bertahan sampai 2045 nanti? Saya telah melakukan studi literatur pada sebuah artikel jurnal yang berjudul Motif Pelaksanaan Reforma Agraria di Jepang. Dalam artikel jurnal ini berisi daftar-daftar studi-studi terdahulu dan saya menemukan satu studi yang menurut saya relevan dengan keadaan ini. Studi yang dilakukan oleh Grabowski pada tahun 2002 yang berfokus pada reforma agraria dan keterkaitannya pada pembangunan ekonomi di Asia Timur. Penelitian ini melibatkan 3 negara di Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dalam hasil penelitiannya, Grabowski menjelaskan dampak atau pengaruh pelaksanaan reforma agraria pada percepatan pembangunan ekonomi secara signifikan, dan reforma agraria berhasil mendistribusikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata. Pada artikel ini menegaskan kembali kepada kita bahwa reforma agraria jika dilakukan secara benar dan lebih pentingnya berhasil akan memberikan benefit yang sangat besar baik untuk masyarakatnya maupun untuk negaranya. Redistribusi aset, reduksi tanah, legalisasi aset, fasilitas permodalan dan pendampingan usaha serta semua unsur yang terkandung dalam reforma agraria adalah hal yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini ketimbang makan. Jadi sebelum kita berjalan jauh ke 2045, sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu apakah kita bisa untuk sampai ke sana. Harapan kami masih sama, semoga reforma agraria menjadi political will dari pemerintah sekarang. Karena ketika reforma agraria dikerjakan dengan baik atau benar, saya yakin percaya bahwa keberlanjutan di Indonesia bukan hanya lagi sebatas topik diskusi atau tema pembahasan, melainkan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Baik ya, jadi sungguh sangat menarik dari tanggapan Mas Andi Paripadupa tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria. Jadi inilah dari materi 3 kali ini, pembahasannya yang cukup sangat menarik ya. Mungkin kita sampai di ujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.